Halo semuanya, selamat datang di podcast Jiwa Bersuara, podcastnya anak BL yang isinya ngobrol santai tapi tetap bernadi. Perkenalkan, aku Wilson. Dan di episode kali ini kita bakal bahas suatu topik yang kali membuat kita penasaran. Seringkali kita dengar ada perdebatan antar individu yang ikut organisasi dengan yang tidak ikut organisasi. Seringkali kita dengar juga bahwa yang ikut organisasi disebut babu. Nah, benar nggak sih nyatanya seperti itu? Oleh karena itu, sini kita akan membahas hal tersebut bersama Nadibra. Hai. Eits, sebelum lanjut, buat kalian yang mau nonton fullnya, bisa langsung ke YouTube Selfie. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar gak ketinggalan video menarik lainnya. last but not least, Don't forget to like the video. See you. Halo teman-teman semuanya, berlindung komentar kenalin aku Rizal Tasya, bisa dipanggil juga. Apalagi ya, aku 18 tahun, aku alumni SMA Belun. Itu oke, kita langsung untuk mulai yang pertama ya. ya. Menurut kakak, kenapa banyak remaja sekarang yang lebih milih untuk nggak ikut organisasi? Ada beberapa jawaban sih dari aku buat itu ya, jujur. Pertama, itu mungkin mereka lebih kayak sektor, mereka kan kayak mau langsung ada beberapa yang kreatif itu langsung kayak itu kayaknya langsung ada uangnya gitu kan, kayak emang pengen melakukan small business dan it's fine aja sih kalau memang kalian udah punya keahliannya. Terus mungkin ada yang pengen emang ada yang males karena kayak udah ngapain sih capek-capekin ingat jadi orang yang merasakan eventnya aja atau merasakan programnya aja gitu sih gitu. Oke, terus kalau kakak nih pernah nggak sih kayak komentar negatif yang tentang anak yang ikut organisasi gitu? Pernah, tapi ini base dari ini apa aja ya? Base dari pengalaman aku tuh, karena aku OSIS itu sampai kelas 12 awal. Terus, ini cuma lagi OSIS aja ya. Aku di OSIS kelas 12 awal. Terus, jujur di akhir-akhir itu, dan justru di kelas 12 awal itu, paling sibuk dari semuanya. Terus kayak, di komentar negatif itu kayak, keluar kelas mulu, ntar nilainya turun. Terus kayak, gimana nanti kuliahnya kamu gak bakal dapet kuliah negeri kan, karena orang-orang pasti stereotipnya kayak nilai bagus sampai dengan negeri gitu. Cuman maksud aku kayak banyak kok jalur lain gitu sebenarnya yang tidak terlalu memandang nilai banget dan justru memandang hal yang udah aku shift dari seperti itu sih sebenarnya. Itu yang nah, aku mau tahu kakak lebih dalam dulu nih. Ya terus Menurut kakak tuh tipe orang yang gimana sih sebenarnya di luar semua peran yang kakak pegang sekarang gitu? Pribadi kakak tuh gimana sih? apa ya? Sebenarnya kayak ini sebuah hal yang nggak bisa aku nilai pribadi karena kan antara saya kepribadian orang lain. Cuman komentar dari orang lain tuh kayak aktif. Terus jujur ya aku tuh kalau di rumah malah agak jenuh gitu kalau di rumah. Kayak gini nih misalnya ketemu teman-teman semuanya SLC gitu ya, itu malah aku seneng kayak energi aku ke recharge dan eh, nambah energi aku lagi. Jadi kalau main luar aku kalau bisa banget. Oke. Satu kata kak untuk gambarin perjalanan kakak dari dulu yang sebelum masuk organisasi sampai sekarang prestasinya. Satu kakak eh amazing kali ya, karena amazing itu buat aku nggak cakup sampainya tapi nggak cakup hasilnya juga. Kalau capek banget guys, nggak bohong ya, capek banget kayak eh pulang malam pergi pagi gitu-gitu segala macam, terus kurang tidur dan banyak hal yang lain kayak waktu main, waktu buat jadi video buat keluarga. Cuman memang ada hasilnya yang lain, jadi itu sebuah keputusan aja sih. Aku udah tahu dari awal kayak oh iya ini pasti bakal kurangan waktu main, bakal kurangan waktu sama keluarga. Cuma aku pasti izin dulu. Jujur ya, aku sebelum daftar SLC kelas 10 atau OSIS di sini, itu aku izin dulu sama keluarga. Boleh nggak gua? Tapi di antara seluruh pengorbanan itu pasti Terbayarkan dong. Jujur. terus pernah nggak sih ada orang terdekat kakaknya atau orang sekitar yang terlalu melihat kakak waktu masuk organisasi? Kalau di awal-awal tuh enggak, justru di awal kayak, oh iya semangat, Gibral kayak, oh iya harus semangat dan pasti bisa gitu. Cuman setelah ditanamkan tuh malah kayak yakin maju gitu. Kayak beneran nih gak capek, gak aku nilai full gitu. Dari keluarga ada, dari
teman-teman guru gitu itu kayak banyak ngasih saran misalkan kayak eh organisasi sedikit dulu aja udah nggak usah ikut dulu kayak gitu segala macam cuman kayak gimana ya lama-lama aku juga nemuin kayaknya aku tuh klik di sini deh jadi aku tuh kayak suka di sini jadi ya aku tetap lanjut aja deh itu. Justru orang-orang sekitar kakak ini malah ragunya tuh saat ngeliat kesibukannya justru gitu. Kayak gitu karena selama tahun kayak megang sih banget terus nilai langsung turun juga jujur ya. Eh, di saat orang-orang ngeliat kakak tuh sibuk banget, menurut kakak nih gimana titik paling capeknya saat organisasi? Paling sampai itu ketika aku pernah satu itu aku kelas 10 dan aku merasa lagi gak match sama sama keluarga usis aku kayak lagi gak match terus kayak jadi match up ada masalah gitu sama SLC cuman habis itu kayak dikomunikasiin bareng-bareng sih gitu jadi kayak burn out lah burn out sama tugas sama SLC-nya sama OSIS-nya gitu deh. Nah, setelah kita kan punya masalah tuh di organisasi, ada nggak sih momen spesifik yang buat kakak tuh akhirnya yakin kalau ternyata itu worth it gitu, mungkin di akhir. Setelah aku itu enggak sih sebenarnya nggak yakin banget setelah aku ngurus satu OSIS kelas 10 dan aku lagi praktek 3 bulan itu aku baru ngerasa worth it. Kenapa? Karena ternyata banyak banget sih benefits yang didapat ya meski banyak pengorbanan kayak contoh eh apa ya banyak privilege di sekolah kalau OSIS ya habis itu banyak aku jadi bisa input program-program di luar habis itu aku juga jadi ikut pokoknya jadi ngomongin sekolah di Twitter itu kok ya mungkin jalan-jalan. Em, Terus kira-kira ada momen yang unforgettable nggak sih kak di pengalaman kakak nih di organisasi itu? Ada pas organisasi kita Dia pas arti pas pengalaman kakak ini. paling unforgettable pasti jujur ya itu pas lagi program di ada namanya feature jalin program itu buat nonton tiket IPW itu paling itu terbayarkan semua pokoknya selama ya, 2 tahun lebih udah ngurus udah jadi anak organisasi kota di sini terus itu terbayarkan karena dapat tiket ke kayak dan itu jalur ke organisasi ya itu jadi tanpa memandang nilai aku sama sekali apa aku ngerasa kayak benar-benar diterima pure dari passion aku kayak gini. Oke, jadi manfaatnya tuh paling terasa justru ya. Karena sebenarnya yang banyak yang ngerendahin sih kayak takutnya nggak dapet PTN takutnya nilai aku belum gitu kan gimana ya bang kan orang-orang pengen nilainya bagus biar dapet PTN cuman aku tuh kayak masih banyak loh sebenarnya kayak nggak cuma lo bisa masuk PTN tuh bukan cuma karena nilai gitu jadi karena passion tuh juga pasti ada gitu PTN nerima kita tuh bukan karena nilai semata-mata kayak itu. Nah, semisal kakak nggak masuk organisasi, kira-kira hasilnya beda jauh gak sama kan? Jujur kan kamu tidak jauh kenapa karena aku nggak yang dibanding dengan soal nilai gitu dan soal belajar kayak nggak sanggup itu juga dan aku yakin nggak apa ya nggak bakal ngasilin yang kayak gini banget dan mungkin sekarang aku nggak bakal ada di sini duduk sama teman-teman SLC 2526 semuanya gitu aku yakin nggak bakal bisa achieve sebanyak ini menurut aku ya karena aku basicnya pas SMP kan nggak ikut organisasi apa ya dan hasil nilainya juga biasa-biasa aja nggak nilai banget gitu jadi aku pengen achieve di SMA dan alhamdulillah sampai beberapa sih. Untuk teman-teman kita remaja-remaja yang masih ragu untuk ikut organisasi, kakak mau bilang apa nih buat? Sebenarnya organisasi itu bukan cuma passion, tapi itu buat upgrade basic dasar kehidupan kita sendiri sih kayak misalnya kita bisa public speaking, kita bisa komunikasi karena komunikasi itu intinya pesannya sampai mau komunikasi sampai gimana pun intinya pesannya nyampe dan itu gak gampang ngobrol gitu ya. Adaptasi itu juga penting banget ketika kita ada di dunia baru gitu kan. Pokoknya banyak hal yang aku dapetin dan buat temen semua kalau emang mau di organisasi
awalnya juga aku nggak tahu kalau ini passion aku, cuman jadi passion aku lah. Coba dulu aja lah. Nah, sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari teman-teman di belakang saya. Boleh langsung teman-teman. Sih dari dua. Dia katanya kagum. Tes oke kedengarannya. Oke baik. Jadi sini aku ada pertanyaan yang disampaikan juga dari teman-teman untuk Kak Gibral. Kayak jadi langsung aja yang pertama ya kayak. Jadi bagaimana sih cara kakak untuk maintain mental health dalam perjalanan kakak selama ini? Kan kalau yang juga kita udah tahu kan kakak kan banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar maupun di dalam kan, dan bagaimana sih cara kakak buat nge-maintain mental health tersebut? Mungkin boleh dijelaskan kak? Ini kan mental health ya. Iya benar banget. Kayak gimana biar waras gitu kali ya. Ini lagi stresnya, Iya dulu. Stres gimana ya. Kalau dari aku sendiri pasti ada kayak burnout dan lain-lain pasti ya. Cuman aku tuh selalu punya safe space buat aku cerita. Kayak misalnya keluarga aku, untuk aku tuh lagi cerita ke mama. Terus ke teman-teman dekat aku beberapa gitu kan. Pasti ada, dan menurut aku harus diluapin. Kenapa? Karena kalau dipendam terus nih kayak lagi stres banget. Cuman tapi kalau dipendam terus lama-lama tuh jadi kayak relax, apa ya, ngejalanin hidup ke depannya tuh kayak gak enak, dan gue daripada kayak gini dengan gak usah kayak nyepaknya kayak dulu. Jadi lebih baik diluapkan, tapi kalau kita bedakan lah gitu kita bakal percaya ya itu. Nah, jadi setelah kita dengar cerita-cerita dari Kak Junggal, ternyata masuk organisasi itu penting teman-teman. Selain untuk kalian mencari ilmu di kelas, kalian juga dapat ilmu di luar. Yes. Yang belum tentu dapat di kelas. Ya, Yes. Dari hasil lagi sendiri kita belajar kalau organisasi itu benar-benar upgrade skill di luar kelas kalian. Kalian bisa dapat ilmu komunikasi sehingga hasilnya kalian bisa bersosialisasi dengan lancar. Maka dari itu aku Wilson izin tutup. Kami duluan dan thank you. Bye.